manusia ini adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang senantiasa berhubungan. The law of connectivity, hukum koneksi, hukum keterhubungan, bahwa segala sesuatu di alam ini senantiasa berhubungan, dan hubungan itu pasti ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan setiap kekuatan itu ada getaran. Spiritualitas itu adalah pijakan hati kita, bagaimana suasana hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hati dekat dengan Allah, maka semakin tinggi spiritualitas kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat dengan spiritualitas, maka mampu mengubah, mampu menjauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang sholat tetapi jauh dari spiritualitas, jauh dari kedekatan dengan Allah. Perayaan Maulid itu dasar pertamanya adalah ketika sunnah-sunnah sudah mulai luntur dalam kehidupan, maka sebagian ulama merayakan dalam rangka menceritakan kembali kehidupan Rasulullah, sehingga sunnah-sunnah itu bisa berdaya, sunnah-sunnah itu bisa membumi, bukan hanya cerita tapi kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan orang merayakan Maulid itu bisa mengangkat semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh kehidupan Rasulullah dalam pergaulan, dalam berkeluarga, dan segala bentuk aktivitas hidup. Banyak kita mengenal orang lain, tapi kadang-kadang kita tidak mengenal diri kita. Maka salah satu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengenal kondisi jiwa kita, kondisi spiritualitas kita perlu kita kenal, agar hidup ini bisa betul-betul melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka orang yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu arafa rabbahu, kata seorang ulama bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka itu menjadi jalan dia untuk mengenal Tuhannya. Relasi, hubungan baik itu lebih utama dari prestasi. Mungkin orang mengejar prestasi tapi relasinya tidak baik, maka kehidupan sosialnya tidak akan baik. Yang di situ akan muncul kesombongan, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Seorang pimpinan yang relasinya bagus, maka dia ketika ada masalah tidak mencari kambing hitam. Bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah, mari kita perbaiki. Kalau dia berkembang bangkit, tidak mengatakan saya yang maju, tapi dia mengatakan kita bersama yang maju. Ini relasi yang baik. Relasi ini perlu kita perhatikan, karena masalah yang banyak terjadi itu relasi dengan sesama kita. Ketika relasi sudah bagus, maka prestasi itu sudah di depan mata kita. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya ditimpakan akibat dari perbuatan mereka, ditimpakan kembali pada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerusakan alam ini karena ulah tangan manusia. Sejak adanya revolusi industri di Eropa pada abad ke-19, maka terjadi pembukaan pabrik besar-besaran, ditemukan mesin-mesin dengan hasil polusi yang luar biasa. Maka itu menjadi awal dari kerusakan alam kita. Dalam teori hukum sunatullah, tabur tuai, barang siapa menabur akan menuai. Ada teori kausalitas, teori sebab akibat. Rusaknya alam ini karena perbuatan kita. Maka perlu disadari, sebagaimana di negeri barat sebagian sudah mulai mencari jalan keluar bagaimana dampak dari pemanasan global ini. Di Belanda itu sampah plastik sudah bisa diolah menjadi aspal dan semacamnya untuk mengurangi dampak-dampak dari pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. Ikhwatal iman, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian. Nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa memenuhi salah satu dari kewajiban kita pada hari ini, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian untuk selalu senantiasa di dalam jalannya, dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi teladan kita, manusia yang kita harapkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimakumullah, mari kita bersama-sama dengan penuh kesadaran, dengan penuh kesungguhan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat dua sisi mata uang, maka iman dan takwa ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang benar imannya akan bertakwa, dan orang yang bertakwa harus sesuai karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, topik khutbah kali ini adalah 5 hubungan yang harus kita ketahui, kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu manusia ini adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, makhluk yang senantiasa berhubungan. Dan dalam teori sunatullah ada namanya the law of connectivity, hukum koneksi, hukum keterhubungan, bahwa segala sesuatu di alam ini senantiasa berhubungan, dan hubungan itu pasti ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita sekalian, dan setiap kekuatan itu ada getaran yang disebut dengan vibrasi, dan setiap vibrasi ada frekuensi, ada gelombang yang menyampaikan. Maka sifat keterhubungan ini adalah karakter kehidupan. Kita semuanya terhubung dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dan sebagai Khalifatullah fil ardi, sebagai pemakmur bumi ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kelima hubungan tersebut, yang pertama adalah hubungan dengan Allah, hablum minallah, alaqatul insan bil khaliq, hubungan seorang hamba dengan al-khaliq, dengan Allah. Yang kedua, alaqatul insan binafsihi, hubungan seorang hamba dengan dirinya. Yang ketiga, alaqatul insan bir rasul, hubungan manusia dengan Rasulullah. Yang keempat, alaqatul insan bil insan, hubungan manusia dengan sesama manusia. Dan yang terakhir adalah alaqatul insan bi ghairihi, hubungan manusia dengan selainnya, yaitu dengan alam semesta, dengan hewan dan tumbuhan. Kelima hubungan ini tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, yang pertama alaqatul insan bil khaliq, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tugas sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 2 bentuk hubungan manusia dengan Allah. Yang pertama dalam bentuk akidah, yang kedua dalam bentuk ibadah. Akidah ini merupakan tanda-tanda spiritualitas kita. Artinya keyakinan yang tertancap dalam hati bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Allah adalah pengatur semua alam. Allah itu Al-Ilah, Allah yang kita sembah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu ibadah itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata-kata religius, karena memang ada perbedaan antara religius dengan spiritualitas. Kalau spiritualitas itu adalah pijakan hati kita, bagaimana suasana hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Semakin hati dekat dengan Allah, maka semakin tinggi spiritualitas kita. Maka ada yang bertanya, bagaimana posisi kita di hadapan Allah? Kalau kita ingin tahu kedudukan kita di hadapan Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di hati kita. Selama Allah itu kita kuatkan dalam hati kita, maka dekat dengan kita, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kualitas kedekatan kita tergantung seberapa besar kedekatan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah spiritualitas. Jadi spiritualitas itu adalah pondasi. Sementara beribadah, taat kepada Allah itu adalah religiusitas. Jadi orang yang religius itu adalah orang yang taat beribadah, orang yang senantiasa beribadah. Tetapi ketika orang itu taat beribadah, senang beribadah, tetapi dengan kualitas spiritual yang rendah, maka ibadahnya menjadi lemah, menjadi kosong. Orang yang rajin sholat, ada pertanyaan, mungkin sedang viral di internet, bagaimana Bapak Sutyejo Jiwo, kalau salah itu, yang mengatakan dia itu ragu kepada orang yang sholat. Saya melihat orang banyak sholat tapi korupsi, katanya. Nah, itu kenapa? Orang sholat itu adalah religius, sementara religius itu harus berpijak kepada spiritual. Artinya orang yang punya spiritual yang tinggi, maka sholatnya akan berkualitas. Karena spiritual itu bahasa hati, sementara ibadah itu kan amal-amal lisan kita, amal perbuatan kita. Maka kalau kita satukan dengan hati, maka ibadah-ibadah kita itu akan bisa mengubah perilaku kita. Orang yang beribadah dengan spiritual yang tinggi, maka ibadahnya bisa mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Sebagaimana orang yang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat dengan spiritualitas, maka mampu mengubah, mampu menjauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak orang sholat tetapi jauh dari spiritualitas, jauh dari kedekatan dengan Allah. Maka hubungan baik dengan Allah ini mari kita teruskan. Ibadah kita rajin karena Allah, kemudian iman kita perbaiki. Kita senantiasa melakukan tarbiyah ruhiyah, melakukan pendidikan jiwa kita, yang salah satunya karakternya adalah mujahadah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang religius, insya Allah kalau dia dasarkan dengan spiritualitas, maka akan menjadi kekuatan yang bisa mengubah kehidupan dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita sadar bulan ini semakin semarak orang merayakan Maulid. Maka perayaan itu mari kita semakin rasakan, bukan hanya sekedar perayaan, tapi melakukan keterhubungan dengan Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka perayaan Maulid itu dasar pertamanya adalah ketika sunnah-sunnah sudah mulai luntur dalam kehidupan, maka sebagian ulama merayakan dalam rangka menceritakan kembali kehidupan Rasulullah, sehingga sunnah-sunnah itu bisa berdaya, sunnah-sunnah itu bisa membumi, bukan hanya cerita, tapi kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan orang merayakan Maulid itu bisa mengangkat semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh kehidupan Rasulullah dalam pergaulan, dalam berkeluarga dan segala bentuk aktivitas hidup. Itu bentuk hubungan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah hubungan manusia dengan dirinya. Alaqatul insan binafsihi. Hadirin rahimakumullah, banyak kita mengenal orang lain, tapi kadang-kadang kita tidak mengenal diri kita. Maka salah satu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengenal kondisi jiwa kita. Kondisi spiritualitas kita perlu kita kenal. Agar apa? Agar hidup ini bisa betul-betul melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka orang yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kata seorang ulama bahwa barang siapa yang mengenal dirinya, maka itu menjadi jalan dia untuk mengenal Tuhannya. Kenali diri kita, kenali emosi kita. Apa kekuatan yang kita miliki, kita kembangkan terus, kita berdayakan. Apa kelemahannya, mari kita perbaiki. Orang yang bisa mengenal dirinya, maka insya Allah akan berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya. Maka mengenal diri ini, salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa terus melakukan perbaikan diri, selalu mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri dengan ilmu kita, dengan amal kita, sehingga hidup kita ini lebih bermakna. Kemudian yang keempat adalah
Bagaimana kita alaqutul insan bi ghairihi, bagaimana seseorang itu berhubungan dengan sesama manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari orang lain. Maka ada seorang tokoh mengatakan bahwa relasi, hubungan baik itu lebih utama dari prestasi. Mungkin orang mengejar prestasi tapi relasinya tidak baik, maka kehidupan sosialnya tidak akan baik. Yang di situ akan muncul kesombongan, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Seorang pimpinan yang relasinya bagus, maka dia ketika ada masalah tidak mencari kambing hitam. Bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah, mari kita perbaiki. Kalau dia berkembang bangkit, tidak mengatakan saya yang maju, tapi dia mengatakan kita bersama yang maju. Ini relasi yang baik. Relasi ini perlu kita perhatikan, karena masalah yang banyak terjadi itu relasi dengan sesama kita. Dalam keluarga, adanya broken home, adanya perselingkuhan, itu salah satunya adalah adanya masalah pada relasi hubungan dengan keluarga. Yang kadang-kadang era sekarang ini, era media sosial, memang serumah tapi kadang-kadang tak sehati. Bersama istri anak tapi jauh dari mereka hati kita. Kita justru bersama dengan orang yang jauh di luar sana. Maka mari kita hidupkan kembali relasi. Sebagaimana Rasulullah beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Mari kita hargai mereka, kita pompa semangatnya, menjadi orang yang bisa menjadi teladan bagi keluarga kita. Kemudian juga di tempat kerja, bermasyarakat, maka hubungan relasi ini sangat penting. Ketika relasi sudah bagus, maka prestasi itu sudah di depan mata kita. Ketika seorang guru menghargai muridnya, maka insya Allah murid itu akan semakin percaya diri untuk meningkatkan prestasi. Oleh karena itu, relasi ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah alaqutul insan bi ghairihi, hubungan manusia dengan selainnya, yaitu dengan alam kita ini. Kita perhatikan pada bulan-bulan terakhir ini panas ya, di tempat kita, lingkungan kita, Indonesia khususnya, itu meningkat tajam. Ini memang pengaruh dari salah satunya dari El Nino, dari kemarau panjang. Kemudian juga hal ini menjadi masalah besar. Kalau yang semula disebut dengan pemanasan global, global warming, sekarang justru menjadi pendidihan global, global boiling, yang sangat berbahaya. Bahkan di antara kota-kota kita di Surabaya dan semacamnya itu sudah kisaran menuju 40 atau bahkan lebih dari 40 derajat. Dan ini sangat berbahaya. Kalau terus-menerus begini, alam menjadi rusak, bahaya sekali. Bahkan ada yang mengatakan bahwa bahaya dari global boiling ini bisa lebih parah dari COVID yang sangat kita takuti beberapa tahun yang lalu. Hal ini ternyata terjadi akibat dampak dari perbuatan manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya ditimpakan akibat dari perbuatan mereka, ditimpakan kembali pada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kerusakan alam ini karena ulah tangan manusia. Sejak adanya revolusi industri di Eropa pada abad ke-19, maka terjadi pembukaan pabrik besar-besaran, ditemukan mesin-mesin dengan hasil polusi yang luar biasa. Maka itu menjadi awal dari kerusakan alam kita. Dalam teori hukum sunatullah, itu namanya ada teori tabur tuai. Ada teori tabur tuai, barang siapa menabur akan menuai. Ada teori kausalitas, teori sebab akibat. Rusaknya alam ini karena perbuatan kita. Maka perlu disadari ya, sebagaimana di negeri barat sebagian sudah mulai mencari jalan keluar bagaimana dampak dari pemanasan global ini. Misalnya di Belanda itu sampah plastik sudah bisa diolah menjadi aspal dan semacamnya untuk mengurangi dampak-dampak dari pencemaran lingkungan ini. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, memperbaiki 5 hal ini merupakan tugas kita keseharian. Mari kita berpikir luas, walaupun kita hanya beraksi, bertindak secara lokal, acting global, thinking global and acting lokal. Berpikir luas, mengetahui perkembangan dunia, tetapi kita bisa beraktivitas sesuai dengan lingkungan kita, memberikan manfaat kepada diri kita, kepada lingkungan kita, kepada agama kita,
dan terutama kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada saya pribadi dan hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usiku wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.